Jelas pemain Malaysia itu kurang pengalaman, saudara-saudara. Kurang pengalaman, kurang jam terbang. Karena apa? Karena ya mereka anak-anak muda U23 Malaysia ini tidak pernah diberi kesempatan main di tim nasional senior oleh Kim Pan Gon. Kim Pan Gon hanya mengandalkan pemain ya itu-itu aja lah. Padahal kalau saudara-saudara lihat, Vietnam, Uzbekistan, Indonesia, Qatar itu memainkan pemain-pemain U23 yang juga punya pengalaman bermain di level senior cukup banyak. Jadi mereka bermain cukup bagus. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita obrolin, kita bicarakan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, baik yang sudah lama maupun yang terkini, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Malaysia itu akhirnya tersingkir dari Piala Asia U23 setelah menderita 2 kekalahan dari Uzbekistan dan yang terbaru kekalahan dari Vietnam, saudara-saudara. 0-2 lewat 2 gol, salah satu golnya golnya Vietnam itu keren, saudara-saudara. Gol yang sangat keren melalui sebuah tendangan bebas dari Quat Van Kan. Nah, Quat Van Kan itu keren, saudara-saudara. Gol yang free kick dari keren dan itu membuat Malaysia tersingkir, saudara. Malaysia tidak bisa berbuat banyak walaupun secara ball possession dia menguasai permainan dengan sangat banyak ball possessionnya, tetapi secara efektivitas Vietnam itu hanya punya 4 kesempatan tetapi dia mampu mencetak 2 gol. Sementara Malaysia punya sekitar 5 atau 6 peluang tetapi tidak ada satupun yang menghasilkan gol karena terlalu banyak menggiring bola, terlalu banyak umpan panjang, terlalu banyak ditekan, kesulitan menghadapi tekanan pemain-pemain Vietnam yang bertahan dengan sangat bagus, yang melancarkan serangan dengan sangat bagus, yang menggempur pertahanan Malaysia dengan sangat bagus. Sementara Malaysia terlihat pemainnya mudah panik, mudah nervous, gugup, mudah kehilangan bola, tidak bermain dengan cukup bagus, tidak bermain dengan tidak bagus lah. Kalau kekalahan dari Uzbekistan itu saya rasa masih bisa ditoleransi lah, saudara-saudara, wajar karena kita tahu kualitas Uzbekistan itu di atas negara-negara Asia Tenggara. Tetapi kalau kalah dari Vietnam itu, saudara-saudara, saya rasa harus malu lah, harus malu. Datuk Hamidin, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, Hamidin itu harus malu lah kalah dari Vietnam karena sesama negara tetangga sesama negara Asia Tenggara. Itu saya rasa harus malu. Kalau dari Uzbekistan saya rasa wajar lah. Tetapi kalau dari Vietnam itu ya harus malu lah karena bagaimanapun sebagai sesama negara Asia Tenggara itu seharusnya kan gampang lah mengatasi tim sesama Asia Tenggara itu karena sudah sering bertemu di berbagai level usia. Bertemu di SEA Games misalnya, bertemu di Piala AFF U22, U19, berapa lagi? U17, U16, senior. Sudah banyak sering bertemu, jadi seharusnya itu kalau bertemu Vietnam itu minimal hasil imbang lah, jangan sampai kalah. Tetapi kan faktanya berbeda. Melawan Vietnam, pertandingan Malaysia melawan Vietnam, si pelatihnya itu Juan Torres Garrido itu menampilkan pemain-pemain yang sebenarnya juga cukup bagus. Malaysia dia menampilkan Lukman Hakim Samsudin di situ, Noah Len di situ, Fergus Terni di situ, kemudian Harith Haikal, Ubadailah Samsul. Tetapi Vietnam juga menampilkan pemain-pemain yang sama bagusnya juga. Di situ ada Nguyen Duc Phu,
kemudian Kuat Van Kang, kemudian Fo Huang Min Kwa. Nah, itu adalah pemain-pemain yang sangat bagus yang apa ya? Ya cukup berpengalaman lah saudara-saudara, cukup berpengalaman dan terbukti saudara-saudara. Begini, kunci dari kemenangan Vietnam dan kegagalan Malaysia di Piala Asia U23 ini adalah pengalaman. Experience. Jam terbang saudara-saudara, jam terbang. Saya melihat itu. Pemain Malaysia tidak punya cukup pengalaman bertanding dalam situasi yang penuh tekanan seperti ini. Pemain Malaysia tidak punya memori, tidak punya ingat, tidak punya solusi ketika dia harus ditekan, ketika dia dalam kondisi kewajiban harus menang, ketika mereka dalam sebuah pressure, dalam pertandingan yang berat. Itu mereka tidak punya pengalaman. Sementara pemain-pemain Vietnam sebaliknya. Pemain-pemain Vietnam itu punya pengalaman yang cukup, punya jam terbang yang cukup, sehingga ketika pertandingan melawan Malaysia terlihat mereka tenang sekali, saudara. Terlihat mereka mampu mengendalikan lapangan dengan baik, mampu mengendalikan emosi, mampu berpikir dengan jernih, bisa membagi bola dengan baik, bisa bermain lah, bisa bermain sebagai sebuah tim. Bukan sebagai individual ya, bukan sebagai itu. Terlihat sekali saudara-saudara di lapangan. Terlihat sekali para pemain Vietnam itu santai. Mereka lebih rileks. Mereka bermain ya tik-tak, tik-tuk. Pokoknya santai lah. Mereka mampu mengendalikan diri, mampu mendistribusikan bola dengan lancar. Bola itu selalu kemana mereka inginkan, selalu mereka dapatkan. Sebaliknya Malaysia tidak seperti itu saudara-saudara. Tidak seperti itu karena ya itu tadi pengalaman, jam terbang, kemudian memori terhadap situasi seperti ini tidak pernah, mungkin saja sedikit dialami oleh pemain Malaysia. Hal itu bisa terjadi saudara-saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena pemain-pemain Vietnam itu, pemain-pemain U23 Vietnam itu saudara-saudara maupun U20 mereka itu juga punya pengalaman bermain di tim nasional senior. Baik di eranya Park Hang-seo maupun di eranya Philippe Troussier kemarin, pemain-pemain U20, U23 itu diberi kesempatan bermain di tim nasional senior. Bahkan ada yang main di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Misalnya si Nguyen Tai Son, itu juga pemain yang kemarin tampil di Piala Asia, tampil di kualifikasi Piala Dunia, sekarang tampil di Piala Asia U23. Terus ada lagi Nguyen Duc Phu. Kemudian ada bahkan Kuat Van Kang. Itu juga sama saudara-saudara. Itu punya pemain U23 Vietnam yang punya kesempatan, punya pengalaman bermain di tim nasional senior, di U23 dan U senior. Itulah yang membedakan kekuatan Vietnam dengan Malaysia. Dan itu bukan hanya Vietnam saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan, Uzbekistan itu juga sama. Uzbekistan itu juga sama. Pemain-pemain junior Uzbekistan, U20-nya maupun U23 yang sekarang tampil di Piala Asia U23 itu juga punya banyak pengalaman bermain di tim nasional senior. Mereka diintegrasikan. Mereka diintegrate. Mereka diberi kesempatan main, bukan hanya cadangan. Main sebagai pemain inti di Piala Asia senior, di kualifikasi Piala Dunia. Begitu pula tim lain, misalnya kita ambil contoh saja, kita fair ya. Kita ambil contoh saja, Qatar itu juga sama. Walaupun dibantu wasit, Qatar itu punya 3 atau 2 pemain atau 4 pemain ya, yang membela Qatar senior di Piala Asia yang waktu itu juara. Dan sekarang main di timnas U23. Indonesia juga sama saudara-saudara. Indonesia bahkan lebih gila lagi. Ada 10 pemain Piala Asia, 10 pemain kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tampil di Piala Asia U23. Itu membuktikan bahwa regenerasi jalan. Kemudian keberanian pelatih senior memberi kesempatan pemain muda jalan. Kemudian itu bagus untuk memberikan pengalaman. Jadi ketika pemain itu tampil di level U23 melawan musuh-musuh yang seusia, itu mereka santai. Mereka rileks, mental mereka sudah terbentuk, mereka tidak terbebani, mereka punya pengalaman, punya jam terbang, punya solusi dalam kondisi tertekan. Sebaliknya saudara-saudara, di kubu Malaysia kita lihat siapa pemain junior U23 yang sudah diberi kesempatan bermain di level senior yang cukup berkualitas lah. Di pertandingan yang kompetitif siapa? Noalen itu hanya pertandingan uji coba melawan Papua Nugini atau mana ya? Atau Solomon ya? Saya lupa. Atau mana? Itu aja. Selebihnya pemain seperti Lukman Hakim Samsudin yang punya board aja tidak diberi kesempatan main di tim nasional senior.
Kemudian pemain lain tidak banyak diberi kesempatan. Kalaupun mereka diberi kesempatan, mereka hanya bermain beberapa menit aja di pertandingan yang tidak terlalu kompetitif, tidak terlalu penting. Ya dan itu pun sangat jarang, saudara-saudara. Sangat jarang. Di Piala Asia kemarin hanya segelintir aja lah. Di kualifikasi Piala Dunia juga segelintir pemain U23 Malaysia, pemain U20 Malaysia yang diberi kesempatan Kim Pan-gon untuk bermain di level senior. Saya nggak tahu apa yang ada di benaknya Kim Pan-gon itu, saya nggak tahu, saudara-saudara. Karena dia hanya mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Pemain yang itu-itu saja. Pemain naturalisasi yang dari Liga Malaysia yang, dari Morales, kemudian Hendrik, kemudian Sumareh, kemudian siapa lagi? Paulo Josue. Itu menurut saya nggak ada guna, saudara-saudara, menaturalisasi pemain yang berasal dari liga. Itu Liga Super Malaysia dinaturalisasi itu tidak ada guna. Kalau Anda mau ya pemain-pemain keturunan Malaysia yang ada di Eropa itu baru memberikan perspektif lain, memberikan ilmu baru, memberikan sudut pandang baru. Kalau pemain-pemain dari Liga Malaysia kemudian dinaturalisasi, ya nggak ada ilmu baru yang didapat, saudara-saudara. Itu hanya menguntungkan segelintir klub saja. Dan yang lebih aneh lagi, saudara-saudara, pemain muda bagus seperti Arif Aiman juga tidak diizinkan untuk bermain di U23. Saya nggak tahu, harusnya kan di lobby. Klubnya itu si Johor Darul Taksim itu di lobby supaya Arif Aiman diizinkan main di U23 karena usianya masih muda dan itu sayang. Dan di senior juga, walaupun dia main bagus, ternyata kalah juga dari Oman kan. Jadi ini mubazir menurut saya, mubazir, dan ya harus berubahlah Malaysia ini kalau mau bagus di sepak bola dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Saudara-saudara, pola pikirnya Kim Pan-gon, kemudian pola pikirnya Datuk Hamidin itu, saya nggak tahu kenapa dia tidak memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda Malaysia, pemain-pemain U23, pemain-pemain U20 mendapatkan kesempatan jam terbang bermain, pengalaman bermain di tim nasional senior. Saya nggak tahu kenapa, daripada menggunakan pemain-pemain seperti Paulo Josue, Hendrik, kemudian Romel Morales, Aguero, kemudian siapa lagi ya? Si Sumareh. Lebih baik kan menggunakan pemain-pemain ini. Kasih kepercayaan kepada Lukman Hakim Samsudin, kasih kepercayaan kepada Noalen, kasih kepercayaan kepada Nazmuddin Akmal, Fergus Ternay. Itu kasih kesempatan mereka bermain di level senior. Ya memang nanti awalnya itu seperti perjudian lah, bisa berhasil, bisa sukses, tetapi itu nanti awalnya memang akan kesulitan, tapi lama-kelamaan itu mereka akan berkembang bagus dan masa depan sepak bola Malaysia akan bagus. Itu sama seperti yang dilakukan Vietnam. Di eranya Pak Hang Seo itu juga mereka melakukan itu, potong generasi, pemain-pemain muda diberi kesempatan main di senior, main di junior, main di senior. Akibatnya mereka bagus di eranya Pak Hang Seo. Sekarang itu ditiru oleh Sintayong di Indonesia. Dia melakukan potong generasi, pemain-pemain senior, pemain-pemain tua, sekelas Beto Gonçalves, Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, kemudian siapa lagi ya? Tahir. Itu dipotong generasinya semua, dimasukkan pemain-pemain eranya Rizky Ridho, Witan, kemudian Pratama, kemudian di Hoki Caraka, ditambah pemain-pemain keturunan. Pemain-pemain keturunan ya ini ya, bukan pemain-pemain asing di Liga Indonesia yang dinaturalisasi, bukan. Pemain keturunan, pemain berdarah Indonesia yang dinaturalisasi. Karena memang undang-undangnya mengatakan seperti itu. Jadi harusnya dilakukan Malaysia seperti itu. Jadi itu bagus karena sepak bola itu masa depan itu adalah pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda itu bagus. Jadi sebuah tim yang bagus itu dihuni oleh tim yang pemain-pemain muda, pemain-pemain berusia 20-an, 20, 21, 19, 22, 23, itu yang masa depan sepak bola itu. Malaysia tidak berani melakukan itu, saudara-saudara. Ya, jangan berharap Malaysia akan punya tim sepak bola yang tangguh ke depan. Karena kalau masih berharap dengan pemain-pemain tua yang ada di tim nasional senior, ya susah, saudara-saudara. Usia itu kan tidak bisa berbohong, saudara-saudara. Usia tidak bisa berbohong. Apalagi kalau tim nasional seniornya mainnya begitu-begitu aja. Pertandingan persahabatan, pemain main dengan starting line up yang itu. Pertandingan resmi main dengan starting line up yang itu. Pertandingan uji coba main dengan pemain yang itu. Pertandingan kompetisi turnamen main dengan pemain yang itu. Nggak ada perubahan. Jadi semuanya gampang sekali dibaca, mudah sekali diantisipasi, mudah sekali dianalisis pelatih lawan, sehingga ketika pertandingan selesai ya sudah selesai.
stok pemain Malaysia saya rasa tidak kering lah. Malaysia punya akademi, salah satu akademi sepak bola yang cukup bagus, si Mokhtar Dahiri Football Academy itu kan salah satu penghasil pemain yang bagus. Kalau saya lihat ya, kalau saya itu kenapa nggak dimanfaatkan? Dan ini hanya tergantung dari kemauan pelatih tim nasional senior. Hanya kemauan dari technical director di Football Association of Malaysia. Ini hanya kemauan dari Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia. Itu saja. Itu hanya goodwill. Kalau dia ingin punya kemauan untuk membangun sepak bola, dia pasti akan menyarankan itu. Dan saya rasa kalau Malaysia mau menggunakan pemain-pemain muda, saya rasa bagus-bagus lah. U20 dikasih kesempatan lah. Kenapa? Karena nggak dikasih kesempatan itu, maka kita nggak akan tahu pemain yang bagus mana, pemain yang tidak bagus mana. Tapi kalau mereka sudah diberi kesempatan, ternyata hasilnya tidak bagus, ya sudah, apa boleh buat. Tetapi kalau belum diberi kesempatan terus dibilang, wah pemainnya nggak sanggup, pemainnya nggak mungkin, nggak ini, nggak itu, kan aneh juga, saudara-saudara. Jadi beri mereka kesempatan terlebih dahulu. Selain memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda, saudara-saudara, saran lain saya adalah kalau mau melakukan naturalisasi. Kalau di istilah di Malaysia itu mereka naturalisasi hanya kepada pemain-pemain asing. Pemain-pemain yang tidak punya darah Malaysia. Tetapi kalau pemain-pemain yang punya darah Malaysia itu tidak perlu dinaturalisasi karena konstitusi undang-undang, regulasi di Malaysia itu menyatakan berbeda dengan undang-undang di Indonesia. Kalau Indonesia harus pemain asing maupun pemain keturunan harus melakukan naturalisasi. Tetapi kalau di Malaysia tidak. Konon katanya mereka cukup melapor ke Kedutaan Besar Malaysia atau ke pemerintah Malaysia, akan diberikan paspor secara percuma. Percuma itu gratis. Itu. Jadi itu saran saya, carilah pemain-pemain keturunan Malaysia, pemain-pemain warisan Malaysia yang ada di luar negeri sana. Kemarin sempat beredar kabar banyak sekali pemain-pemain yang katanya punya darah Malaysia. Beberapa main di Belanda, ada yang main di Inggris, ada yang main di mana lagi ya? Ya banyaklah katanya ada pemain di seluruh. Itu diselidiki sajalah, direalisasikan. Football Association Malaysia membentuk semacam task force, tim semacam tim khusus untuk melacak itu, apakah benar pemain-pemain itu punya darah Malaysia atau tidak. Kalau benar, dihubungin, dinegosiasikan, dibujuk, apakah dia bersedia atau tidak, mau apa tidak. Kalau dia nggak mau, dibujuk lagi, diusahakan, ikut aja, bla 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 bla, kayak begitu. Jadi ada usaha yang konkret supaya ini tidak ya, kalau caranya begini nanti sepak bola Malaysia ini bisa menjadi bahan tertawaan dari tetangga-tetangga di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, khususnya Vietnam, khususnya Thailand. Thailand ini juga stabil, saudara-saudara, walaupun kadang naik turun. Mereka juga menggunakan pemain-pemain keturunan. Vietnam ini juga sekarang sedang mencari pemain-pemain keturunan, walaupun memang Vietnam lebih sulit karena tidak banyak pemain keturunan Vietnam yang bermain sepak bola di level tinggi di Eropa sana. Kalaupun ada, ya hanya level-level bawah. Itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari London sampai Istanbul. Dari New York sampai San Francisco, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita bahas tentang kekalahan tim nasional Malaysia U23, Harimau Malaya B23 di Piala Asia U23. Malaysia tersingkir setelah menderita 2 kekalahan, saudara-saudara, kekalahan dari Uzbekistan dan kekalahan dari Vietnam. Dan yang paling menyakitkan ya tentu saja kekalahan dari Vietnam. Kenapa? Karena ini sesama tim Asia Tenggara, sesama tim dari ASEAN, sudah sering bertemu, sudah saling mengenal. Tetapi Malaysia juga masih kalah. Kenapa Malaysia kalah? Karena kurang pengalaman, saudara-saudara, kurang jam terbang, kurang menghadapi, kurang pengalaman, ya betul. Kurang menghadapi situasi turnamen tekanan seperti ini. Sementara pemain-pemain Vietnam itu sudah berpengalaman, walaupun usianya masih muda, mereka jam terbang mereka tinggi. Ini terjadi karena pemain-pemain muda Malaysia, pemain-pemain U23 Malaysia itu tidak pernah diberi kesempatan bermain di senior oleh Kim Pan-gon di ajang-ajang resmi maupun ajang-ajang uji coba, friendly match, FIFA Matchday itu jarang sekali diberi kesempatan bermain. Kim Pan-gon hanya mengandalkan pemain-pemain yang itu-itu saja.
Sementara pemain muda Malaysia yang bagus kayak Arif Aiman tidak diizinkan main ke timnas U23. Jadi ya wajar saudara-saudara kalau Malaysia gagal. Padahal kalau saudara-saudara mau berkaca, Vietnam itu mayoritas pemainnya pernah main di timnas senior juga. Main ikut Piala Asia, ikut kualifikasi Piala Dunia 2026. Uzbekistan juga sama saja. Pemain-pemain muda mereka sudah diberi kesempatan punya caps di level senior. Hal yang sama terjadi dengan negara lain. Indonesia misalnya, ada 10 pemain senior di tim U23. Qatar ada 3 pemain U23 yang ikut menjuarai Piala Asia 2023. Arab Saudi juga sama. Thailand juga sama. Jadi ya berubahlah, beri kesempatan pemain muda kalau Malaysia mau bagus di sepak bola, mau berprestasi saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Ya, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!